Halo warga intelektual sekalian, mana yang paling banyak di Konoha itu, mualaf atau murtad? Jadi kalau saya perhatikan ya, yang berandanya dipenuhi dengan mualaf, biasanya mereka akan mengatakan, oh di Konoha itu lebih banyak mualaf daripada murtad. Tapi kalau di beranda media sosialnya banyak yang murtad, mereka akan mengatakan, oh yang paling banyak itu murtad. Jadi kalau saya perhatikan, ini ada semacam keanehan. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi di video ini saya tidak berpihak pada siapapun, saya tidak berpihak pada yang murtad, saya tidak berpihak pada yang mu'alaf, saya benar-benar bicara by data. Ternyata setelah saya menemukan sebuah data, saya langsung ini guys, merinding gitu ya. Wow, ternyata gitu ya. Jadi ternyata yang lebih anehnya lagi ya, ada data yang mengatakan banyak orang di Konoha itu mu'alaf, tapi mu'alafnya itu bukan ke agama lain. Lalu ke agama apa? Langsung saja kita ke pembahasannya. Menurut data dari Pew Research Center tahun 2025, ternyata ada sekitar 1% orang yang pindah agama dari agama Islam ke agama lain dan kepercayaan lain. Tapi anehnya mereka itu kebanyakan pindahnya ke kelompok orang yang tidak beragama seperti ateis dan agnostik, bukan ke Kristen ternyata guys. Mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya. Ya mungkin saya sedikit mengecewakan teman-teman Kristen, tapi saya harus ngomong apa adanya, saya harus jujur. Jadi kalau di total-total semuanya, perbedaan orang yang murtad dan orang yang mualaf itu mana yang paling besar? Sebenarnya jumlahnya imbang guys. Cuman ya, mohon maaf bagi teman-teman Muslim dan teman-teman Kristen. Cuman karena beranda kita itu dipenuhi oleh orang-orang misalnya ya, orang yang murtad ya. Kalau kita suka dengan orang yang murtad, maka kita akan ya dibanjiri oleh video-video murtad. Ya. Itu kelicikan daripada algoritma. Saya paham ini guys, karena saya konten kreator gitu. Ya kemudian kalau misalnya nih kita suka dengan orang yang mualaf, ya teman-teman Muslim misalnya suka dengan yang mualaf, maka kita akan dibanjiri dengan orang-orang yang mualaf. Tapi jumlahnya sama guys. Ya pertukarannya, exchange-nya ya konversinya sama kalau di Konoha. Cuman ada yang janggal kalau saya perhatikan. Ya perpindahan ke agnostik ateis itu lebih ini guys, lebih banyak gitu. Artinya gini. Saya tidak nyuruh yang nonton video untuk jadi ateis atau agnostik ya. Artinya gini, daripada mereka pindah ke agama lain, mereka lebih memilih untuk tidak beragama dan diam-diam tidak percaya dengan Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Ini kan ada pertanyaan besar gitu. Kenapa? What's wrong? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal setelah saya riset, alasannya itu karena pemuka agama gagal memberikan contoh. Jadi kalau kita perhatikan sekarang pemuka agama di Konoha itu kan banyak kasus ya. Ya, ada banyak banget kasus. Bahkan ya pemuka agama seperti sekelas Menteri Agama juga tersandung kasus korupsi. Ya, itu bukan rahasia umum lagi ya. Kemudian sekarang Gus Miftah juga menerima suap gitu ya. Ada banyak ya. Kemudian ada banyak pemuka agama di Konoha, baik Kristen maupun Islam. Ya kemudian apologet seperti RK misalnya, Edis TV dan sebagainya, ya mereka juga punya sisi kelemahan sebenarnya. Tapi itu yang jadi permasalahan. Di era media sosial, kelemahan pemuka agama itu kita langsung lihat gitu ya. Oh kekurangannya seperti ini, seperti Habib Rizik misalnya, Habib Bahar misalnya, kita langsung lihat, oh ternyata dia seperti itu ya. Jadi kita tuh berpikirnya, wah gitu ya pemuka agama. Sehingga ya banyak di Konoha itu ya, diam-diam meninggalkan agamanya dan mereka tidak memilih ke agama baru lagi gitu atau agama lain lagi. Saya tidak ini guys ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya. Tujuan saya bukan itu ya, disclaimer on ya. Saya tidak ada niat mau nyuruh Anda untuk masuk Kristen, masuk Islam dan sebagainya, enggak seperti itu, atau untuk ateis atau agnostik, enggak. Tujuan saya itu baik sebenarnya. Supaya apa? Supaya kita dalam beragama itu memahami gitu, apa yang salah gitu. Ya. Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu, ya, orang yang pindah agama dari agama Muslim itu, enggak semuanya tapi disclaimer on ya. Jadi yang 1% ini, yang pindah ini, mereka lebih memilih yang namanya, ngapain gue harus ibadah tiap hari? Ya mending gak usah ibadah sekalian ya. Mereka sudah meragukan yang namanya sorga, meragukan yang namanya Tuhan, meragukan yang namanya agamanya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena dipengaruhi oleh teknologi. Ya, dipengaruhi oleh AI, mereka berdebat dengan AI, ya, kemudian konten-konten media sosial dan sebagainya. Ya, kemudian selain itu ya, yang lebih menariknya lagi, yang lebih uniknya lagi ya, kalau saya perhatikan ya, jadi warga Konoha itu, kalau saya perhatikan itu ya, ada banyak orang yang berkamuflase. Bahkan teman-teman saya itu ada banyak yang berkamuflase untuk apa? Untuk
mereka diam-diam pindah ke agama yang baru gitu ya. Tanpa ya, ini jarang dibahas ya. Ya, tanpa ya melihat apakah agama yang baru itu benar atau tidak. Pokoknya pindah aja dulu ya. Jadi banyak hal-hal seperti itu kalau saya perhatikan di Konoha. Ya. Kemudian yang lebih menariknya lagi ya, warga Konoha itu ya, lebih mudah diajak agnostik, ateis daripada beragama. Kenapa? Karena mungkin mereka sudah malas melakukan ritual ibadah ya. Bayangkan ya, saya tidak nyuruh yang terpilih untuk tidak beragama ya melakukan ritual ibadah, tapi mereka sudah meragukan surga, ya bahkan mereka pura-pura ya, banyak yang pura-pura melakukan ritual ibadah, ya pura-pura ibadah gitu ya. Ada banyak seperti itu guys ya. Itu yang perlu kita pahami gitu ya. Ya, jadi ini dipengaruhi oleh pemuka agama juga. Pemuka agama juga gagal ya menjelaskan seperti teori-teori daripada Stephen Hawking ya. Kemudian teori daripada Richard Dawkins dan lain sebagainya. Ya, itu lebih masuk akal gitu. Karena gini-gini. Kalau saya perhatikan orang yang beragama di Konoha itu, kalau misalnya nih ya, mereka ngotot misalnya bumi itu datar misalnya. Lalu kita memberikan data bahwa bumi itu fakta. Bumi itu bulat gitu ya. Walaupun bukan bulat sempurna. Maka warga Konoha itu biasanya akan mengatakan, oh itu nggak benar ya. Mereka akan membuang data ilmiah, mereka akan membuang fakta gitu demi keyakinannya. Jadi kalau keyakinannya terbentur dengan fakta ilmiah, mereka akan membuang fakta ilmiah. Mereka nggak peduli gitu ya dengan data ilmiah. Kita mengatakan bahwa bumi itu bulat, mereka akan mengatakan oh bumi itu datar gitu. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh agama, karena dipengaruhi oleh tradisi-tradisi dalam beragama. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Kemudian kalau saya perhatikan pemerintah Konoha juga sekarang ini sudah wanti-wanti dengan yang namanya paham ateisme. Padahal gini guys, ya, banyak orang Konoha berpikir bahwa ateisme itu membenci Tuhan, ya, kemudian memusuhi Tuhan. Ateisme itu kan tidak mengenal yang namanya adanya Tuhan ya. Jadi bagaimana mungkin kita membenci Tuhan ya? Orang ateis ini, saya bukan ateis ya. Ateis membenci Tuhan, memusuhi Tuhan, ya, kenal juga kagak ya kan? Bagaimana mungkin? Itu yang jadi permasalahan. Bagaimana mungkin ya? Jadi kalau misalnya ini kita tidak mengenal seseorang, tidak pernah ketemu dengan seseorang, tidak pernah ketemu dengan Tuhan, gimana kita mau benci gitu? Ateis itu ya nggak semuanya, tapi disclaimer ya, mereka itu ya sebenarnya kalau ketemu dengan Tuhan ya mereka bisa percaya aja. Lalu bagaimana dengan orang-orang ateis seperti ya orang-orang Rusia misalnya dulu yang melakukan pembunuhan dan lain sebagainya? Apakah ini sebenarnya alasannya kenapa ateis itu benci? Tapi kan orang yang beragama juga banyak melakukan hal yang sama kan, seperti Om Kumis yang di Jerman misalnya ya kan. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Sekian video ini, saya warga intelektual, salam rasional. Wah gila luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini.